Halo cuy, hari ini gue pengen nge-recap sekaligus sedikit menjelaskan tentang sebuah komik yang berjudul Godzilla x Kong: The Haunted. Yang mana komik ini tuh merupakan prequel atau mengisahkan cerita yang terjadi sebelum film Godzilla x Kong: The New Empire dirilis. Yang intinya ceritanya berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh Godzilla dan Kong sebelum nantinya mereka bertemu dengan musuh-musuh utama yang ada di filmnya nanti. So kalau gitu, duduk yang manis dan selamat menonton. Ceritanya dimulai di suatu lokasi di Hollow Earth. Pada saat itu, Kong terlihat lagi asik meminum air sungai yang ada di sekitar. Namun gak berapa lama kemudian, tiba-tiba Kong disergap oleh seekor Titan kecil mirip kucing yang disebut sebagai Spine Prowler. Mengetahui adanya bahaya, Kong dengan sigap mencengkram leher si kucing dan kemudian membantingnya ke tanah. Dalam pertarungannya itu, Kong pada akhirnya berhasil mengusirnya setelah sebuah pukulan mendarat di tubuh makhluk tersebut. Nah, pada saat Spine Prowler pengen pergi, tanpa disadari dia malah menginjak sebuah perangkap yang kemudian menyebabkan si kucing kesakitan dan akhirnya pingsan. Ternyata jebakan tadi dibuat oleh seseorang yang bernama Raymond Martin, di mana dari sana sosok misterius itu lalu meminta kepada anak buahnya untuk membawa Spine Prowler. Sementara itu di permukaan bumi, karakter yang ada di film Godzilla vs Kong sekaligus pembawa acara di radio podcast miliknya melaporkan perihal serangan Godzilla terhadap sebuah kilang minyak di Samudra Atlantik yang udah terbengkalai sejak tahun 2020. Dalam insiden tersebut, Bernie memberitahu bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat langsung dikirim untuk mencegah Godzilla. Namun sayangnya, pesawat-pesawat itu harus hancur akibat terkena serangan napas atomnya. Mengetahui apa yang baru aja terjadi, Bernie lalu mengingatkan kepada para pendengarnya bahwa apa yang dilakukan Godzilla ini sepertinya bukan tanpa tujuan. Bernie kemudian mencoba mengingat kembali akan serangan Godzilla terhadap fasilitas Apex pada tahun 2020, di mana amukan Godzilla pada saat itu adalah akibat adanya ancaman yang dibuat oleh perusahaan Apex karena telah membangun Mecha Godzilla. Nah, demi mencari tahu kebenaran tersebut, Bernie lalu memutuskan untuk menyelidiki apa yang menyebabkan Godzilla bisa seperti itu. Sementara itu di pulau terpencil, Martin menerima telepon untuk mengkonfirmasi bahwa Monarch akan mempertahankan kontrak dengan perusahaannya yang bernama RM Construction. Sambil berbicara lewat telepon, Martin melewati sebuah ruangan yang penuh dengan berbagai jenis super spesies, di mana dari sana dia kemudian pergi keluar untuk menyaksikan kedatangan Spine Prowler yang lagi pingsan. Di Hollow Earth, Kong yang lagi duduk santai tanpa sengaja melihat sebuah goa di kejauhan. Dengan cepat dia pun mencoba menyelidikinya. Nah, ketika masuk ke sana, Kong menemukan kalau di dalamnya ada banyak banget lukisan monster, termasuk konfrontasi antara Godzilla dengan kaumnya dan Titan reptil lainnya yang pastinya ini adalah Shimu. Balik lagi ke Martin yang menerima laporan dari bawahannya yang mengatakan bahwa reaktor umpan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian Godzilla udah siap. Sebuah tindakan pencegahan agar si Raja Monster tidak mengganggu pengujian Martin yang bakal dilakukan, yaitu mengadu sebuah mecha yang diberi nama Titan Hunter melawan Spine Prowler. Nah, umpan tersebut rupanya berhasil menarik perhatian Godzilla, di mana si Raja Monster bergerak ke arah tersebut. Sehingga dengan begitu, Martin bisa dengan aman melakukan uji cobanya. Dia lalu melangkah ke kursi pilot untuk mengaktifkan mekanismenya. Kembali lagi ke studio, di mana Bernie menemukan sinyal peringatan Godzilla lainnya yang menyala-nyala. Dia melaporkan bahwa Raja Monster sedang mendekati wilayah India. Namun yang bikin terkejut lagi adalah ketika Skilla tiba-tiba muncul di pantai India terlebih dahulu dan berada tepat di jalur Godzilla. Di lain sisi, Titan Hunter secara brutal berhasil membunuh Spine Prowler dalam uji coba yang dilakukan oleh Martin. Meskipun makhluk itu hampir lolos dengan cara memanjat dinding, namun Martin sangat senang dengan pertarungan ini. Tapi mereka mencatat bahwa ada penurunan kekuatan yang bisa berbahaya jika mereka nanti berhadapan dengan Titan yang lebih besar dan bahkan lebih kuat. Gak berapa lama kemudian, anak buah Martin lalu melaporkan adanya respon dari Titan Skilla terhadap reaktor umpan yang mereka pasang, di mana reaktor itu mereka tempatkan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di wilayah India. Di saat yang bersamaan, Angkatan Laut Udara India mengirimkan jet tempur untuk menghadang Skilla. Tapi dengan mudah makhluk itu menghancurkan jet-jet tempur sebelum menusuk kedua unit pembangkit listrik dengan kakinya sehingga memicu krisis nuklir. Radiasi berbahaya yang timbul itu kemudian menyelimuti area tersebut, di mana Skilla lalu menyerap radiasi, dan setelah selesai, dia lalu kembali ke dalam laut. Nah, setelah melihat apa yang baru aja dilakukan oleh Skilla, Martin tiba-tiba mengingat kembali serangan Muto betina terhadap sebuah bangunan yang dia bangun pada tahun 2014, yang pada saat itu meninggalkan bekas luka dan mengakibatkan kematian
kematian orang tua, istri, dan juga putranya. Akibat serangan tersebut, Martin kini udah berubah menjadi sosok pendendam. Dan atas dorongan itu juga, Martin menyebutkan bahwa serangan tak terduga dari Skila tadi bisa dijadikan sebagai alasan lain untuk menghancurkan semua Titan. Nah, kembali ke studionya, Bernie melaporkan bahwa sekarang Godzilla telah muncul ke permukaan untuk mengamati reruntuhan pembangkit listrik dan memperkirakan bahwa gangguan Skila terhadap tatanan alam telah menjadikannya target bagi Godzilla. Next, 1 minggu kemudian, Martin tiba di salah satu titik masuk Hollow Earth dalam rangka untuk berburu sekaligus melihat laporan tentang serangan yang dilakukan oleh Godzilla baru-baru ini, di mana Martin lalu mengunjungi sebuah laboratorium nuklir di Inggris beberapa jam setelah Skila meratakannya. Mengetahui hal tersebut, Martin lalu memerintahkan untuk memancarkan energi nuklir dari senjata milik Amerika yang disimpan secara diam-diam di pangkalan udara Aviano, Italia. Di lain sisi, Bernie mencoba berspekulasi perihal motivasi apa yang dilakukan oleh Skila, di mana Bernie berteori bahwa Skila sekarang bisa aja bersiap untuk mereproduksi atau menyerap radiasi yang cukup supaya nantinya dia bisa menantang si Raja Monster Godzilla. Sementara itu, di lepas pantai Italia, para nelayan dengan terkejut melihat kedatangan Godzilla. Nah, karena perhatian Godzilla udah teralihkan, Martin kemudian melakukan perjalanan ke Hollow Earth dengan menggunakan Hive dan menemukan Titan Hunter yang sudah menunggu di dalam sana. Seorang bawahannya meyakinkannya bahwa mereka telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya untuk memberikan kebebasan bagi Martin supaya bisa melakukan perburuan selama 48 jam ke depan. Nah, singkat cerita, perburuan pun dimulai. Titan Hunter pertama-tama berhasil menemukan seekor warbird yang lagi tertidur, di mana makhluk itu kemudian dibunuh dengan cara dibanting ke arah batu. Gak jauh dari lokasi tersebut, Kong yang lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba merasakan adanya penyusup yang telah memasuki areanya. Balik lagi ke Martin yang terus memburu para Titan, termasuk membunuh seekor Scare Buffalo. Nah, setelah selesai dengan semua perburuannya, Martin dan anak buahnya berniat pergi meninggalkan area tersebut. Namun tanpa sengaja, Martin menemukan jejak kaki Spine Prowler. Ketika diselidiki, ternyata Martin melihat 2 bayi Spine Prowler yang lagi asik bermain. Mengetahui hal itu, Martin berniat untuk menghancurkan kedua bayi Titan tersebut. Tapi untungnya sang ibu segera muncul dan menghadangnya. Sementara itu di Italia, Skila terlihat mulai menyerang kota Roma. Bernie yang menyaksikannya lalu mengatakan bahwa ini akan menjadi sebuah ironi bagi kota yang memiliki julukan kota abadi. Di momen ini, Bernie sangat berharap kalau Godzilla bakalan muncul demi menyelamatkan kota bersejarah ini. Dan bener aja, nggak lama setelahnya, tiba-tiba Godzilla muncul dari garis pantai dan memulai pertarungannya melawan Skila. Balik lagi ke Hollow Earth, Kong yang menemukan Scare Buffalo yang sedang diangkut dengan cepat melompat dan menghancurkan apapun yang dia lihat. Di lain sisi, Martin yang dalam pertarungannya melawan Spine Prowler berhasil membunuh makhluk itu dengan cara menusuk dadanya menggunakan tanduk yang ada di kepalanya. Nah, setelah mengalahkan induknya, Martin lalu bergerak mendekati persembunyian kedua anak Spine Prowler yang ada di dalam hutan terdekat. Namun untungnya, Kong segera datang dan langsung melindungi kedua makhluk kecil itu. Di momen ini, Martin sempat mengejek Kong dengan mengatakan kalau dia bertekad untuk menegaskan kembali supremasi umat manusia sebagai penguasa planet ini. Pertarungan pun kemudian terjadi, di mana Titan Hunter berhasil mendaratkan pukulan pertamanya, mencekik Kong dan kemudian melemparkannya ke tanah. Kong yang gak mau kalah lalu membalas dengan menggenggam lengannya dan memberikan tendangan terbang untuk menjatuhkan mecha tersebut. Singkat cerita, Kong melakukan gerakan suplex sehingga membuat Titan Hunter terjebak dan tergantung di tepi tebing. Tentu aja dengan semua kesombongan Martin, Kong lalu membiarkannya terjatuh sehingga membuat mecha tersebut hancur berkeping-keping. Namun luar biasanya, Martin rupanya berhasil bertahan dari ledakan seperti itu. Tapi sayang, begitu dia keluar dari dalam reruntuhan, tiba-tiba ya, itulah tadi alur cerita komik Godzilla x Kong The Hunted. Nggak ada detail khusus yang ditunjukkan di dalam komik ini untuk menghubungkannya dengan filmnya nanti, kecuali lukisan tembok yang dilihat oleh Kong. Secara garis besar, ceritanya hanya berfokus pada Godzilla dan Kong yang memiliki kisahnya masing-masing. Kong yang sibuk melindungi Hollow Earth, sementara Godzilla sibuk berburu Titan Skila. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.